Lause dan teman-teman pada kemana ya? Aduh, au! Wah, buku apa ini? Hai Ciko. Halo Mariska. Nih Ciko, aku bawain buku-buku pelajaran kelas 7, buku Mandarin punya adik aku, yang katanya kemarin kamu mau pinjam. Iya. Itu kan? Thank you ya lo Mariska udah dipinjemin buku. Sama-sama Ciko. Ini kamu pakai aja dulu bukunya. Nanti kalau udah selesai baru balikin ke aku. Itu Oke. nggak apa-apa kok, tenang aja. Oke, so. Siapa tuh Ciko? Halo, Hey. Halo Sujen. Halo Ciko, halo Mariska. Halo si Jen. Mas Mariska udah lama di sini? Enggak, aku juga baru sampai. Oh. Hari ini aku bawain Ciko buku-buku pelajaran kelas 7. Katanya Ciko mau pinjam buku adik aku. Iya. Masa kelas 7 itu susah gak sih? Ini kok kayaknya pelajaran Mandarinnya susah. Coba ya. Ya begitu deh Ciko. Waktu zamannya Lause dulu sih nggak ada ya pelajaran Mandarin Lause Jen ya. Belum ada. Tapi tenang aja, kamu pasti bisa lah Ciko. Bisa Ciko, bisa. Kata saudara-saudara aku yang SMP katanya susah. Ini bahasa Mandarinnya semuanya cacing. Gimana aku nulisnya ini Lausa? Takut. Ciko, tenang aja. Kan ada Tuhan Ciko. Tuhan pasti akan tolong kamu deh. Jadi kamu gak usah khawatir. Asalkan kamu mengerjakan bagian kamu dengan benar. Dengan tekun tentunya ya Lause Jen. Betul Ciko, pasti kamu bisa. Bener ya Lausa. Aku tuh kesini sebenarnya juga mau ngajakin Ciko kebaktian Fantastic Kids online. Udah mulai iya, waktunya betul. Ya, udah mau deket waktunya. Kita siap-siap dulu yuk Lausa. Yuk Ciko, kita Fantastic Kids online. Kamu juga harus ikut ya Ciko. Iya Lausa, ini udah siap kok. Sip kalau gitu. Sip. Nanti beres-beresnya dilanjutin nanti ya. Oke. Nanti Lausa bantuin. Siap. Ya, Kalau gitu, oke deh. Lause Mariska sama Lause Jen siap-siap dulu ya Ciko. Oke Lausa. Oke. Dah Ciko. Bye. Hai anak-anak, apa kabarnya nih? Seneng banget bisa berkumpul kembali untuk kita bisa beribadah online di Fantastic Kids Online kita hari ini. Yuk, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita hari ini. Kita mau menerima undangan Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Kita nyanyikan lagu, Jadikanku Murid Kristus. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang setia, mau belajar sesuai firman-Mu yang indah. Oh Tuhan, jadikanku murid-Mu yang teladan, taat padamu.
Yesus, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan kalau kami masih boleh mengikuti ibadah walaupun secara online. Tuhan tolong kami, biarlah setiap kami boleh berkonsentrasi penuh untuk mengikuti ibadah. Berikan kami hati yang tenang, pikiran yang tenang untuk kami mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah setiap kami, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, gimana? Kadang-kadang kalian pernah gak sih ngerasa takut? Khawatir gitu mengerjakan sesuatu? Seperti Ciko tadi, dia takut naik ke kelas 7. Katanya sih takut gak bisa pelajarannya. Atau karena katanya takut susah, takut gak bisa kerjainnya, takut ini, takut itu. Banyak takutnya ya Lause Jen. Iya, kita sering gak percaya diri ya Lause. Kita selalu bilang udah takut duluan, padahal sebenarnya kita belum coba Lause. Kita sering banget takut duluan, akhirnya malah benar-benar gak bisa deh. Padahal Tuhan udah kasih kita kepintaran, kemampuan, supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Benar banget Lause. Tuhan kan selalu menyertai kita ya dalam keadaan apapun, baik suka maupun duka. Tuhan juga berkali-kali bilang pada kita, jangan takut. Betul banget tuh Lause Jen. Anak-anak, hari ini kita mau dengar lagi kisah Allah yang berjalan bersama umatnya. Tapi Lause mau ajak kita nyanyi satu lagu ya Lause Jen. Yuk. Tentang jalan serta Yesus. Dalam keadaan apapun, dalam suka, dalam duka, kita mau tetap tersenyum karena kita tahu apa? Kita berjalan bersama dengan Tuhan. Yuk kita nyanyiin sama-sama, kita bangkit berdiri ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, Jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. serta Yesus selamanya. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diolok dihinaku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi Tuhan Yesus sertaku. Nah, meski kita diolok, meski kita dihina, bahkan gak didengerin oleh teman-teman kita gak perlu kecil hati. Karena Tuhan yang akan menolong dan memampukan kita untuk melakukannya. Ya, seperti ada satu ayat di dalam Alkitab yang berbunyi, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Yesaya pasal 41 ayat 10. Anak-anak, di dalam Alkitab ada cerita tentang seorang nabi yang sangat takut ketika Allah memberikan perintah untuk berbicara kepada bangsa Israel. Padahal kalau Allah sudah memilih, pastinya Lause Allah akan memampukan dia. Tapi nabi itu gak mau mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Dia takut.
Nah, ada yang tahu gak kira-kira nabi siapa sih itu? Ada yang tahu? Ayo dong ditebak. Bang Sejen tahu gak nabi siapa? Nabi Musa bukan Lause? Betul banget Bang Sejen. Iya, kan Nabi Musa itu dia orangnya nggak percayaan diri ya. Dia juga takut bangsa Israel nggak mendengarkan dia. Makanya dia menolak perintah Tuhan. Iya. Tapi Allah mengerti ketakutan Musa, Lause. Nah, hari ini kita mau dengar kisah Allah melalui hidup Musa. Kita mau lihat bagaimana Allah akhirnya meyakinkan Musa untuk berbicara di depan umat Israel. Yuk, kita siapkan Alkitab kita siapkan hati kita mau duduk dengan tenang dan mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Firman yang indah. Kita nyanyikan lagu ini yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Hai teman, kenalkah kau akan sebuah buku yang indah, yang mengenalkan kita kepada Tuhan yang cinta dan pelihara kita. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ya Alkitab, firman yang indah, firman yang hidup, temani langkah kita. Kenalkan kita dengan penulisnya. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Ayo cintai firman yang indah, ayo hidupi firman yang indah. Halo anak-anak, gimana kabar kalian? Sehat-sehat semua? Puji Tuhan ya, hari ini kita masih bisa sama-sama diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita dengar cerita Alkitab, kita sama-sama berdoa dulu. Minta pertolongan Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk tubuh yang sehat, yang kuat, dan kami boleh sama-sama mendengarkan fantastic story lagi. Tuhan tolong supaya waktu kami mendengarkan cerita firman Tuhan, kami gak cuma mendengar, tapi kami juga boleh mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman-Mu. Tuhan tolong pimpin dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause mau ajak kalian membayangkan. Kalau misalnya nih anak-anak, sekarang tiba-tiba ada yang telepon ke kalian. Ke handphone kalian atau ke nomor rumah kalian. Tapi ternyata orang yang nelpon ini orang yang kalian gak kenal. Dan orang ini suruh kalian untuk pergi ke suatu tempat yang kalian juga gak tahu tempat itu tuh di mana. Waktu kalian tanya sama orang ini, buat apa aku harus pergi ke sana? Tapi gak dijawab sama orang ini. Kalau kalian ditelepon kayak gini nih, kalian mau pergi gak? Enggak lah ya Lause, ngapain aku pergi? Palingan itu cuman orang iseng. Palingan itu orang jahat. Serem Lause, apalagi lagi masa-masa pandemi kayak gini. Iya, kalau Lause jadi anak-anak, juga Lause gak akan mau tuh pergi. Orang yang gak jelas, tempatnya gak jelas, di sana juga ngapain gak jelas, kan serem ya. Tapi anak-anak, kalau misalnya yang nelpon kalian itu
orang yang kalian kenal. Mama kalian misalnya. Mama kalian suruh kalian untuk pergi ke supermarket untuk beliin buah buat saudara kalian yang lagi sakit. Tolong ya pergi ke supermarket beliin buah karena mama hari ini pulangnya agak telat. Anak-anak, kalau misalnya disuruh kayak gitu tuh sama mama kalian, kira-kira kalian mau pergi nggak? Oh jelas lah, gampang itu. Aku pasti mau pergi. Karena yang suruh itu mama aku. Aku kenal sama dia. Terus tujuannya juga jelas, mau beli buah. Uang juga pasti dikasih. Semuanya aman. Ya walaupun aku jadi gak bisa tidur siang sih. Tapi ya gak apa-apa deh, aku tetap mau pergi. Iya, Lause juga pasti mau pergi kalau misalnya disuruh sama orang yang Lause kenal. Tapi anak-anak, Nabi Musa ini nih sama kayak contoh yang kedua ini nih. Dia disuruh sama Tuhan untuk pergi, tapi bukan pergi beli buah ya. Nabi Musa disuruh untuk pergi ke Mesir. Musa disuruh untuk bertemu dengan orang-orang Israel yang udah lama sekali menjadi budak di Mesir. Dan Musa diutus Tuhan untuk memimpin orang Israel keluar dari tempat perbudakan itu. Tapi anak-anak, kalian masih ingat cerita minggu lalu kan? Ini emang udah rencana besar Tuhan dari awal. Waktu Musa bayi, Tuhan menyelamatkan Musa. Putri Firaun menyelamatkan Musa dari sungai Nil, jadi Musa gak jadi mati. Tapi anak-anak, waktu Musa semakin gede, dia semakin sadar nih, kalau ternyata ikut apa yang Tuhan suruh itu gak gampang ya. Banyak banget yang gak enak, banyak banget yang susah. Anak-anak, coba kalian bayangin, Musa udah lama banget tinggal di istana Firaun. Dia sekolah di sana, dia hidup sama orang-orang Mesir. Tapi anak-anak, Musa gak lupa kalau dirinya ini adalah bagian dari orang Israel. Dia adalah umat Allah. Dan Musa ini juga peduli sebenarnya sama orang-orang Israel. Sampai-sampai nih anak-anak, suatu hari Musa menyelamatkan orang Israel yang sedang dipukulin sama orang Mesir. Waktu beritanya ini kedengeran sama Raja Firaun. Raja Firaun marah sama Musa. Kenapa Musa nyelamatin orang Israel? Habis itu Raja Firaun jadi pengen membunuh Musa. Musa ketakutan dan dia lari kabur jauh banget supaya dia gak dibunuh sama Raja Firaun. Akhirnya Musa sampai di Midian. Nah di Midian ini akhirnya Musa menikah. Dia bekerja sebagai seorang gembala domba. Suatu hari anak-anak, Musa lagi mengembalakan domba, dia kasih makan domba-dombanya pakai rumput. Tiba-tiba dia ngeliat, loh kok ada api yang gede banget keluar dari tengah-tengah semak duri. Tapi anak-anak yang bikin Musa bingung, karena semak durinya itu gak kebakar sama sekali. Gak ada yang hangus. Kalian bingung gak anak-anak? Musa juga pasti bingung. Kok bisa ya? Ada api gede banget tapi gak kebakar. Akhirnya Musa penasaran. Dia jalan makin dekat ke semak duri itu. Tiba-tiba ada suara. Musa. Yap, betul. Itu suaranya Tuhan. Musa menjawab suara itu. Ya Allah, lepaskanlah kasut yang kamu pakai karena tempat di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Anak-anak, Tuhan meminta Musa untuk melepaskan kasutnya. Kasut itu adalah alas kaki yang dipakai pada orang-orang zaman dahulu. Akhirnya Musa melepaskan alas kakinya dan setelah itu Tuhan lanjut ngomong sama Musa. Aku telah mendengarkan segala kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke suatu negeri
yang baik dan luas. Eits, gak cuma sampai di situ. Tuhan lanjut lagi ngomong sama Musa. Tuhan ngomong apa sama Musa? Yuk, langsung mau ajak anak-anak di rumah untuk buka Alkitabnya. Kita baca sama-sama ya. Kita ambil Alkitab kalian. Kita baca dari Keluaran, kitab Keluaran, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-10. Keluaran 3, ayat 10. Oke, udah pada dapat semua? Yuk kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Anak-anak, ini adalah waktu Tuhan mengutus Musa untuk pergi menghadap Firaun dan memimpin orang Israel keluar dari Mesir. Anak-anak, waktu Musa mendengar Tuhan ngomong kayak gini, mendengar perintah Tuhan, Musa langsung menolak. Musa bilang gini sama Tuhan, Tuhan, tapi gimana kalau nanti mereka lupa sama Tuhan? Kalau mereka tanya ke aku, siapa yang mengutus kamu Musa? Aku harus bilang apa Tuhan? Tuhan lalu menjawab Musa, Musa, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku untuk turun-temurun. Tapi anak-anak, walaupun Tuhan udah jawab kayak gini sama Musa, Tuhan udah bilang ke Musa, aku nih yang menyertai kamu Musa. Tapi Musa masih sangat takut, dia gak mau pergi. Tapi sebenarnya kenapa Musa sangat takut? Tadi anak-anak dengarkan ceritanya. Waktu Musa kabur dari Firaun, itu karena dia menyelamatkan orang Israel dan dia hampir dibunuh. Coba kita pikir, kalau jadi Musa udah mau dibunuh sama Firaun, beberapa tahun kemudian balik lagi dan malah mau membawa orang Israel keluar dari Mesir. Pasti Raja Firaun akan sangat marah dan akan mungkin mau membunuh dia beneran. Makanya Musa gak mau pergi. Tapi anak-anak, Tuhan tetap sabar, Tuhan tetap mengasihi Musa, dan Tuhan kasih 3 tanda ke Musa untuk nunjukin kalau ini loh aku yang mengutus kamu Musa. Orang Israel dan Raja Firaun ini akan ngerti kalau aku nih Tuhan yang mengutus kamu. 3 tanda itu tuh apa aja ya? Tanda yang pertama anak-anak, Musa disuruh Tuhan untuk melemparkan tongkatnya, tongkat yang biasa dia pakai untuk mengembalakan domba-domba. Tuhan suruh Musa untuk lemparin itu ke tanah. Musa taat dan Musa mengambil tongkatnya, melemparkannya ke tanah. Tiba-tiba tongkat itu berubah jadi ular. Aduh, Musa takut banget. Tapi Tuhan langsung suruh Musa, coba kamu pegang ekor ular itu. Musa taat dan waktu Musa ambil ekor dari ular itu, tiba-tiba ular itu berubah menjadi tongkat lagi. Wah, Musa gak jadi digigit deh sama ular. Tapi itu baru tanda yang pertama. Tanda yang kedua, Tuhan menyuruh Musa untuk masukin tangannya ke dalam baju yang sedang dia pakai. Lagi-lagi Musa ikutin kata Tuhan. Dia masukin tangannya ke dalam baju yang dia pakai. Dan tiba-tiba waktu dia keluarin, tangannya semuanya udah penuh dengan penyakit kusta. Penyakit kusta itu adalah penyakit yang seperti nanah, gatel, dan pokoknya sangat mengerikan anak-anak. Lalu Tuhan bilang, sekarang kamu masukin lagi tangan kamu Musa ke dalam baju kamu kayak tadi. Dan waktu Musa ikutin kata Tuhan, dia masukin tangannya. Waktu dia keluarin, tangannya udah gak ada kusta lagi, udah bersih. Tuhan udah menyembuhkan Musa. Dan tanda yang ketiga, Tuhan bilang gini sama Musa, Musa, kalau nanti kamu udah sampai di Mesir,
kamu ambil air sungai Nil, terus kamu tuangin air itu ke tanah yang kering. Nanti air itu akan berubah menjadi darah. Anak-anak, setelah Tuhan kasih Musa 3 tanda ini, Musa masih gak mau pergi. Musa masih nawar sama Tuhan. Tuhan, aku kan gak pinter ngomong. Nanti gimana kalau di depan Raja Firaun, terus Raja Firaun gak ngerti sama apa yang aku ngomong. Tapi Tuhan menjawab Musa lagi-lagi dengan sabar dan dengan penuh kasih. Pergi, aku mengutus kamu, aku akan menyertai lidahmu, aku akan mengajarkan kepada kamu Musa apa saja yang harus kamu ngomong di depan Firaun. Tapi lagi-lagi Musa nawar lagi sama Tuhan. Udahlah Tuhan, Tuhan utus orang yang lain aja. Ini pekerjaan ini nih yang Tuhan suruh ini terlalu susah, terlalu besar buat aku pasti gak akan bisa. Anak-anak, coba ya sebentar kita bayangin, Musa udah berapa kali ya nolak Tuhan. Padahal orang yang mengutus dia ini adalah pribadi yang dia kenal, bukannya pribadi yang dia gak kenal. Allah yang udah nyelamatin dia waktu dia kecil, waktu dia bayi. Tuhan yang juga udah kasih 3 tanda buat dia. Tuhan yang juga udah berjanji akan menyertai lidah dia. Dan bahkan Tuhan yang juga mengutus Harun, kakak laki-laki Musa, untuk nantinya mewakili Musa berbicara di depan Firaun. Tapi Musa sangat takut sampai akhirnya Musa gak berani pergi. Sampai Alkitab akhirnya mencatat Tuhan marah sama Musa. Tuhan nih mau ngomong sama Musa, Musa, aku ini bukannya Tuhan yang cuma suruh kamu pergi, Musa kamu pergi ya, lalu Tuhan tinggalin. Tapi Tuhan mengutus Musa, Tuhan udah janji, Tuhan akan terus menuntun, membimbing Musa. Sampai akhirnya beberapa waktu kemudian Musa siap, Musa berani untuk pergi dan taat. Musa siap-siap pergi ke Mesir untuk bertemu dengan Raja Firaun dan orang-orang Israel. Musa memberitahukan ke orang Israel kalau Tuhan mengasihi mereka dan Tuhan tidak melupakan mereka. Tuhan tidak akan membiarkan mereka selama-lamanya jadi budak di Mesir. Tapi Tuhan akan membebaskan mereka dari tempat perbudakan itu. Anak-anak, kita juga sama seperti Musa. Kita juga diutus sama Tuhan. Kita memang gak diutus ke Mesir atau ke negara-negara yang jauh. Tapi kita diutus sama Tuhan ke kehidupan kita sehari-hari. Di rumah kita, sama orang tua kita, sama saudara kita. Atau mungkin ada yang punya mbak, supir, atau tetangga-tetangga kita. Misalnya nih anak-anak, kalau misal ada orang di rumah yang berbuat salah sama kalian dan udah berkali-kali dia ngelakuin kesalahan yang sama dan kalian kesel banget. Perintah Tuhan, Tuhan mau kalian tetap memaafkan mereka dan mengasihi mereka. Tapi Tuhan susah banget, dia udah dikasih tahu berkali-kali masih aja ngulangin hal yang sama. Masih aja nyebelin, masih aja buat aku sedih. Masa aku harus maafin Tuhan? Atau misalnya nih anak-anak sama teman-teman kalian. Teman-teman kalian mungkin ada yang suka ngomong kotor, ngomong kasar. Tapi Tuhan memerintahkan kalian untuk menjaga perkataan kalian. Kata-kata yang keluar dari mulut kalian itu harus yang baik, bukan kata-kata yang kotor, yang kasar. Tapi waktu kalian ngelakuin ini, mungkin kalian diejek sama teman-teman. Kamu gak keren. Kamu so suci. Kamu gak gaul. Gimana nih anak-anak? Kalian tetap mau gak menjaga perkataan kalian? Anak-anak kelas 6 yang hari ini naik ke Korem. Sebentar lagi kalian akan ketemu teman-teman yang baru, guru-guru yang baru, atau mungkin teman dan guru yang sama tapi lingkungannya baru. Pelajarannya semakin susah, pelajaran-pelajaran yang baru. Dan Tuhan mengutus kalian untuk pergi
ke SMP bukan cuma untuk belajar, tapi untuk nunjukin kalau kalian ini anak-anak Allah. Mau nggak kalian belajar dengan rajin? Kalian menolong teman-teman kalian yang mungkin sendirian, nggak tahu mau minta tolong sama siapa. Mau nggak kalian rajin, kalian menjadi anak yang baik di sekolah, bukan untuk hanya disayang guru, bukan hanya untuk dilihat teman-teman, tapi karena kalian taat, kalian turut perintah Tuhan. Anak-anak, waktu kita melakukan perintah Tuhan, pasti ada banyak ketakutan, sama seperti Musa tadi. Tapi anak-anak, kita bisa berani, kita bisa akhirnya nggak takut, bukan karena kita hebat, bukan karena diri kita sendiri, tapi karena kita yakin, kita berani, karena Tuhan sudah berjanji akan menyertai kita. Kalau dulu Tuhan mengutus Musa untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir dan membawa orang Israel ke tanah perjanjian, beberapa ratus tahun kemudian Tuhan mengutus seseorang untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan dari hukuman-hukuman dosa. Siapakah seseorang itu? Yes, dia adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati untuk kita, mati menebus dosa kita. Dan hari ini, waktu kita udah percaya sama Tuhan Yesus, kita bisa yakin kalau Tuhan akan terus mengasihi kita, membimbing kita, dan menuntun kita untuk taat sama perintah-perintah Tuhan. Anak-anak, hari ini kitalah yang Tuhan utus. Anak-anak di rumah, yuk sejak kecil kita belajar untuk taat. Kemanapun, dimanapun Tuhan utus kita. Karena kita percaya Tuhan yang sudah menyertai Musa, sudah memimpin Musa, Tuhan yang sama juga memimpin dan menyertai kita. Yuk kita sekali lagi berdoa, kita minta Tuhan, pertolongan Tuhan supaya kita bisa terus taat sama Tuhan, terus ingat kalau kita gak sendiri di dalam hidup ini, ada Tuhan yang menyertai kita. Kita berdoa ya, gak usah pimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu tahu kalau tidak mudah untuk kami ikut apa yang Tuhan suruh. Sama seperti Musa, kami punya banyak ketakutan Tuhan. Waktu kami taat perintah Tuhan, mungkin kami jadi diomongin sama teman-teman. Mungkin kami harus terus memaafkan orang yang selama ini sudah menyakiti kami. Mungkin itu membuat kami harus menangis. Dan ada banyak ketakutan, kesedihan yang lain Tuhan waktu kami belajar untuk taat sama Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan yang sudah menyertai Musa, Tuhan yang juga sudah sama mati bagi kami, Tuhan Yesus itu yang akan menolong kami, menyertai kami untuk terus setia menjadi anak-anak Tuhan yang mau setia diutus sama Tuhan. Tuhan tolong kami sejak kecil, kami bisa belajar ikut taat sama apa yang Tuhan mau. Karena Tuhan mengasihi kami dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Tolong bantu kami untuk bisa melakukan firman Tuhan yang kami dengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, selamat melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, baru aja kita dengar cerita tentang Nabi Musa yang gak percaya diri karena takut. Rasa takutnya itu yang membuat dia gak sanggup melakukan perintah Allah. Padahal kalau Allah sudah berjanji akan menyertai Musa, Allah mengerti ketakutan Musa sehingga Allah membimbing Musa dan pasti akan Nah, Allah yang sama yang juga akan menolong kita ketika kita takut tidak bisa mengerjakan sesuatu. Anak-anak, percayalah bahwa Allah akan memampukan kita ketika kita dipercayakan untuk mengerjakan sesuatu. Nah, tentu ketika kita dipercaya oleh Tuhan untuk mengerjakan sesuatu,
Tuhan mau kita bertumbuh. Tuhan mau kita grow. Yuk, bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu ini, Grow, Grow, Grow. Anak-anak, Allah tidak hanya memberikan perintah kepada kita, tapi Dia juga mau kita bertumbuh semakin mengenal Dia dan mengasihi Tuhan. Yuk, kita mau menyatakan kasih kita kepada Allah dengan memberikan persembahan. Untuk anak-anak di rumah bisa memberikan persembahan melalui link bawah ini ya. Sambil membawa persembahan kita mau terus memuji Tuhan, kita naikkan pujian, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus juru selamatku dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah bawa persembahan, datanglah segera. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dengan persembahan ini, kami mau menjadi saluran berkat
untuk orang-orang yang membutuhkannya dan juga untuk orang-orang di sekeliling kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu kepada kami dalam mengerjakan pekerjaan kami dan apapun yang kadang-kadang kami punya keraguan untuk bisa mengerjakannya. Terima kasih Tuhan, kami bersandar hanya kepadamu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Halo semuanya, biasa di Komisi Remaja kita nggak lagi memanggil kamu sebagai adik-adik, tapi kami panggil sebagai teman-teman. Karena kita adalah sahabat, kita adalah teman yang bertumbuh bersama, berjalan bersama di dalam iman bersama-sama dengan Yesus Kristus. Dan perkenalkan, namaku Febrianto, bisa dipanggil Ko Febri atau Loso Febri, yang melayani sebagai pembina di dalam Korem, Komisi Remaja GKI Greenfield. Dan dengan penuh sukacita, kami bersama-sama di komunitas Korem menyambut teman-teman semua untuk datang di dalam persekutuan Korem. Persekutuan biasa diadakan setiap hari Minggu pagi jam 7.30 lewat Zoom. Teman-teman bisa lihat itu semua di Instagram kami @korem.gkygreenfield. Dan kami dengan penuh sukacita melewati masa-masa yang tidak mudah di tengah pandemi, di tengah mungkin teman-teman yang masuk dalam komunitas yang baru, fase hidup yang baru di SMP. Kami hadir bersama-sama dengan teman-teman, berjalan bersama, melangkah bersama, bergumul bersama. Dan mari kita sama-sama datang ke dalam persekutuan Korem, dan kami dengan penuh sukacita menyambut teman-teman semua untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa semuanya, God bless you all. Anak-anak,
hari ini adalah minggu terakhir untuk cici-cici koko-koko yang kelas 6 mengikuti ibadah Fantastic Kids Online. Nah, mulai minggu depan untuk kelas 6 akan naik ke kelas 7 dan mengikuti ibadah di Korem. Nah, pesan Lause, tetaplah menjadi murid Kristus yang setia dan terus bertumbuh makin cinta Tuhan ya. Yeay, happy graduation untuk kalian semua yang kelas 6. Kita senang banget ya karena hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk ibadah Fantastic Kids Online kita hari ini. Nah, kita sudah mau tutup kebaktian kita. Hari ini kita sudah belajar menjadi murid Kristus yang bersedia mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita karena Tuhan pasti memampukan kita. Betul banget Lause Jane. Nah, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita mau sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita mau berjanji sama Tuhan untuk lebih berani terhadap apapun yang Allah percayakan kepada kita. Karena pastinya ada Allah yang akan memampukan kita dan menolong kita. Yuk anak-anak, kita kembalikan segala puji hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Doksologi. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber Puji Allah sumber berkat, puji Dia semua ciptaannya, puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat, puji Allah, puji penebusku, puji Allah, puji Allah sumber berkat. Mari anak-anak, kita akhiri ibadah ini. Kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik,
terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan yang lebih berani, karena kami tahu ada Tuhan yang akan menyertai kami, memampukan kami, dan menolong kami. Tuhan, terima kasih kalau kami memiliki Allah yang begitu baik, yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus berjalan bersama Tuhan dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, karena kami tahu Allah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingatkan kami selalu dan kumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah di minggu yang akan datang. Biarlah kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang setia, dan kami boleh semakin bertumbuh, semakin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, anak-anak, sekian ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di Fantastic Kids Online kita minggu depan. Bye.